يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang manajemen waktu. Sebetulnya yang dilakukan di Majlis Ar-Raudhah adalah manajemen waktu. Jadi mengajarkan bagaimana kita ini mengatur waktu dalam perjalanan hidup kita. Sebetulnya manusia itu dikatakan hidup kalau punya waktu. Kalau enggak punya waktu berarti udah enggak hidup lagi. Sehingga dikatakan waktunya sudah habis. Masanya sudah selesai. Judulnya almarhum atau almarhumah. Semoga termasuk yang dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah waktu menjadi modal. Ya, menjadi modal yang paling utama untuk menggapai kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Karena bahagia itu ada dua. Bahagia dunia, ada bahagia akhirat. Ada manusia-manusia yang dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Ada manusia-manusia yang dunianya itu bahagia, akhiratnya tidak bahagia. Nah, kita punya target sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, karena muslim dan mukmin itu seharusnya dan tidak mungkin tidak, kalau benar dia menjalankan keislaman dan keimanannya, pasti bahagia dunia dan bahagia akhirat. Hanya saja dalam perjalanan waktunya kita ini seringkali tidak bisa merasakan ya kehadiran kebahagiaan tersebut. Ya, sejatinya kebahagiaan itu selalu hadir bersama kita. Hanya saja seringkali kita tidak bisa merasakannya. Apa itu sebabnya? Nah, waktu. Pertanyaan saya sebelum dilanjutkan untuk semuanya, yang kanan dulu. Kira-kira kamu tahu enggak waktumu berapa? Enggak tahu. Yang di kiri saya, yang laki-laki ini, tahu enggak waktunya berapa? Enggak tahu. Nah, sekarang kalau saya ambil contoh boleh? Kamu berjalan, tapi ada sniper yang enggak mungkin luput kalau nembak. Membidik kamu dengan GPS langit. Ya, dengan GPS langit yang setiap saat diperintahkan lakukan, maka langsung dia akan melakukannya dengan sangat cepat. Ya, dengan sangat cepat dan tanpa kamu sadari, kamu sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Kalau kamu dikasih tahu bahwasanya kamu sedang diincar, ya, dan kamu sudah dibidik dan dikasih contoh
tuh tetanggamu, ya, tuh temanmu, tuh kerabatmu, udah pada waktunya semuanya kena dan semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau memang seperti itu di sebuah film misalnya, ya di sebuah film, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bersedih-sedih atau menikmati waktu yang ada? Bersedih-sedih atau menikmati waktu yang ada? Menikmati waktu yang ada. Kenapa? Karena tidak tahu kapan akan dieksekusi. Betul begitu? Al-maut hakadha. Kematian itu seperti itu. Allah udah umumkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang punya jiwa pasti merasakan yang namanya al-maut. Jadi maut itu makhluk ya. Maut itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti maut itu akan dirasakan oleh setiap yang bernyawa. Kapan merasakannya? Dirahasiakan. Sama enggak dengan sniper tadi? Dirahasiakan. Kalau tiba waktunya pasti merasakan. Maka enggak usah berpikir kapan ya saya. Enggak usah berpikir begitu. Karena berpikir kapan itu menghabiskan waktu. Berpikir kapan itu menyesakkan dada. Berpikir kapan itu membuat jiwa kita enggak nyaman, jiwa kita enggak tenang, membuat akhirnya seseorang menjadi depresi tingkat tinggi. Karena hanya memikirkan kapan aku mati, kapan aku mati, kapan aku mati. Sehingga dia tidak bisa melakukan yang harus dilakukan dalam kehidupan. Gak bisa. Sebab udah salah konsep ya, salah konsep. Makanya Allah ngasih konsep yang pasti kita nggak mungkin salah dan pasti nggak mungkin kalah dan pasti akan menang dan pasti akan senang. Apa itu konsepnya? Konsep ini selalu disuarakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sehingga dalam pertemuan-pertemuannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tidak pernah berpisah kecuali dengan mengikrarkan konsep ini. Ya, dengan mengikrarkan konsep ini. Bukan sebuah konsep tapi hukum pasti. Ya, tapi hukum pasti karena dia wahyu ilahi. Karena dia surat yang ada dalam Al-Quran. Setiap kali mau pisah, sahabat itu membaca surat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri ini selalu dibaca kalau sahabat mau pisah, ketemu mau pisah, baca surat wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir. Apa yang dibaca? Surat yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola waktu. Gak mungkin salah. Diingatkan terus. Jadi kalau kamu hidup, pengen senang, ya ini. Wal asri, demi masa. Masa yang kamu miliki, masa waktu yang kamu ada bersamanya. Innal insana lafi khusrin illa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan yang rugi. Illa, kecuali. Ya kecuali. Orang yang rugi itu senang atau enggak senang? Enggak senang. Orang yang rugi itu sedih atau bahagia? Sedih. Orang yang rugi itu rugi atau enggak rugi? Ya rugi, oh namanya aja rugi. Jadi orang yang rugi itu enggak akan senang, orang yang rugi itu enggak akan bahagia. Sehingga kalau diambil kebalikannya, yang tidak merugi namanya apa? Beruntung. Orang yang beruntung senang atau enggak senang? Senang. Orang yang beruntung bahagia atau enggak bahagia? Bahagia. Sehingga demi masa orang-orang yang menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam surat tersebut pasti dia dalam keadaan senang, pasti dia dalam keadaan bahagia, pasti dia menjadi orang yang benar-benar beruntung. Betul? Ternyata mudah.
Gak repot, gak perlu gelar sarjana S1, S2, S3, gak perlu gelar orang kaya, ya orang tersohor, orang ternama. Gak perlu seperti saya yang punya subscriber YouTube 880.000 lebih, gak perlu, betul ya? Gak perlu punya wajah seperti saya yang lumayan ganteng, gak perlu, enggak. Wajah kita model apapun, harta kita seberapapun, ya, pangkat kita seperti apapun, titel, gelar kependidikan kita apapun, kita akan bisa sukses, bahagia, senang, gak mungkin dalam keadaan yang sedih kalau syarat ini dipenuhi. Syaratnya apa? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman dan amal soleh. Ini satu paket. Ya, nah sering nih banyak orang iman kok sedih ya. Aku udah beriman tapi kok galau ya. Ada enggak yang pernah begitu? Ada enggak? Aku udah beriman tapi kok mudah putus asa ya. Ada enggak yang pernah begitu? Aku udah beriman tapi kok enggak pede ya. Bahasa gaulnya enggak pede. Ya enggak pede. Aku udah beriman tapi kok enggak pede ya. Aku udah beriman tapi kok mudah sekali ya diomongin dikit saja jadi hancur. Ada enggak yang pernah ngalamin begitu? Kelihatannya malu-malu jawab nih. Ya, Pak. Hampir kebanyakan manusia pernah ya. Atau mungkin ada yang agak banyak iramanya. Ya kelihatannya itu saya 3 hari sekali begitu, Bib. Kelihatannya saya itu ya 24 jam itu yang 22 jam begitu. Lah yang 2 jam tidur, Bib. Jadi enggak merasakan itu. Kenapa yang beriman jadi gamang, yang beriman jadi ragu, yang beriman jadi lemah, yang beriman jadi susah, yang beriman jadi hatinya itu enggak tenang, yang beriman itu menjadi patah, yang beriman itu mudah putus asa? Karena Allah memberikan jaminan bukan pada yang beriman. Biar ada tambahannya. Alladzina amanu illalladzina amanu wa amilus sholihat. Itu satu paket. Beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Ada orang yang amalnya soleh, tapi imannya salah. Gak bisa. Saya udah beramal soleh, tapi kok tetap gak bahagia, tetap hancur, tetap putus asa. Kenapa? Gak punya iman kepada Allah dan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu paket, iman dan amal soleh. Nah yang dilakukan di Majlis Ar-Ridha ini dari sejak antum hadir adalah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Cek saja dari mulai Jumat masuk. Kegiatan kita apa? Ta'allum wa ta'lim. Ya, belajar dan mengajar. Duduk, sholat berjamaah, zikir, baca wirid. Terus ngobrol satu dengan yang lain. Ya, ngajari orang sabar kan gak harus ngomong, sing sabar yonduk, kan gak harus begitu. Ngajari orang sabar itu dengan cara melipur laranya. Itu termasuk ngajari orang sabar. Ngajari orang sabar itu termasuk kalau ada orang masuk rumah sakit butuh biaya 20 juta. Kamu punya duit 100 juta, kamu bayar 20 juta. Itu ngajari orang sabar. Sing sabar yonduk dinikmati ya sakitnya nyoh 20 yuto. Itu ngajari orang sabar. Enggak ngomong sing sabar ya sing sabar. Duitnya akeh tapi gak sodako. Ini namanya bukan ngajari orang sabar. Di sini diajari sabar, tapi perut enggak boleh kosong, betul? Betul ya? Boleh enggak perutnya kosong? Belum sempat kosong sudah diisi. Benar begitu? Nah itu yang kita lakukan. Agar apa? Agar kita tidak jadi orang yang merugi.
agar kita menjadi orang yang beruntung, yang senang, yang bahagia. Maka wajar kalau dari mulai Jumat sampai sekarang misalnya, kok Anda merasakan hidup saya kok berbeda ya? Kok saya merasa tenang ya? Kok saya merasa nyaman ya? Kok saya merasa enak ya? Kok saya merasa ya wajar karena diriset hidupnya disesuaikan dengan apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, nanti pulang dari sini bisa nggak dilanjutkan? Bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Karena di sini tidak diajari ibadah yang berlebihan. Betul? Ini bukan santri kilat, bukan pesantren kilat yang kemudian dikasih duha 8 rakaat, tahajud 10 rakaat, witir 11 rakaat, baca Al-Quran 1 juz setiap orang, zikirnya sekian banyak, solawat sekian banyak, ngapalkan ini dan lain sebagainya, nanti terakhir ujian, pulang stres. Lelah, betul. Saya pun kalau ikut mungkin pulang, KO gitu. Tapi di sini diajarkan untuk apa? Healing. Betul? Ya, agar kita menemukan kesembuhan yang sejati. Diajari apa lagi? Refreshing. Dikasih suara air, dikasih ikan koi walaupun baru 6, tapi kan cukup menghibur. Dikasih taman. Ya, nanti kalau antum ikut santri weekend lagi, itu lapangannya udah insya Allah betul-betul jadi area ngopi di atas sambil lihat ke arah lapangan juga akan sudah jadi nanti sabar. Ya insya Allah semua beres. Boleh dilanjut? Di sini diajarin apa? Sholat 5 waktu. Pertanyaan saya, sebagai muslim sholat atau enggak sholat? Sholat. Sholatnya 5 waktu atau 3 waktu? 5 waktu kecuali musafir. Sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kemudian setelah itu ngapain? Sebagai muslim disuruh zikir pagi, zikir sore. Betul? Zikir pagi, zikir sore kalau dijalankan jam 6 selesai atau enggak selesai? Selesai. Kelebihan duduk-duduk sampai jam 7 itu gambaran kamu punya keluarga, kamu punya anak, kamu punya pasangan, kamu punya orang tua. Jangan setelah zikir nyelonong begitu saja. Duduklah bersama mereka. Di sini ada Eyang Husein. Duduk ngobrol. Benar? Kemudian diajarin pagi sarapan. Betul? Sarapan yang paling penting adalah sarapan yang bergizi. Ya, yang paling bagus kalau saya ngajarkan makan buah namanya pepaya. Murah, meriah, enak, sehat. 1 piring pepaya cukup sampai maghrib. Kurus Mbak, yakin kurus. Enggak usah repot, saya mau diet ini, saya mau diet itu dan lain sebagainya. Enggak usah repot. Ya, yang penting pepayanya diaktifkan. Dah enggak usah makan yang lain, cukup makan pepaya. Mirip burung parkit dan kawan-kawannya. Kutilang ya. Nanti pinter ngomong seperti saya. Jadi rahasia saya pandai berkicau ya. Karena saya suka makan pepaya. Tolong ini jangan diajarkan kepada yang lain. Nanti semua pandai berbicara. Setelah itu ya disuruh sarapan berjamaah. Diajarin jangan makan sendiri. Karena dengan makan bersama-sama itu ada sesuatu. Karena itulah diajarkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Diajarkan prasangka baik. Diajarkan berbagi dengan yang lain, diajarkan enggak ada rasa risih dengan yang lain, diajarkan hatinya untuk bersih dengan yang lain. Setelah itu suruh ngapain? Nah, kita diajak pengajian kalau di sini ya. Kenapa? Karena lagi libur, weekend, lagi libur. Ya udah, isi dengan pengajian. Setelah apa? Setelah istirahat sejenak, mandi-mandi dan lain sebagainya, kita ngaji sampai zuhur. Kalau kamu tidak lagi liburan, ya silakan kamu pergi cari nafkah. Kalau memang kamu seorang suami, kalau kamu seorang anak, bekerjalah cari rezeki yang halal. Ya semacam itu. Zuhur
diajari lagi sholat. Emang kalau kerja zuhur nggak sholat? Sholat nggak? Sholat. Nah setelah sholat zuhur apa diajak kemudian taklim lagi? Enggak. Diajak apa? Al-ngemplo wal badogo. Ya. Makan. Setelah makan disuruh ngapain? Melek? Enggak. Silahkan istirahat. Betul kan ya? Nah itu kan seperti kalau kita di kantor. Ada jam istirahat. Dan itu manfaatkan. Karena tidur sejenak setelah atau sebelum sholat zuhur, itu tidur yang udah diteliti menurut para pakar internasional. Dan itu ajaran Nabi Muhammad SAW, tidur yang membuat badan jadi kuat dan otak menjadi cemerlang. Sehingga ada perusahaan-perusahaan tertentu di luar negeri sana, itu yang secara sistematis menyiapkan satu hall, itu setiap jam siang seluruh karyawan disuruh masuk ke sana dan diwajibkan tidur. Diwajibkan tidur. Hanya 15 menit, 20 menit. Bangun, segar, prima. Otaknya cemerlang, hatinya juga enak. Setelah itu suruh ngapain? Sholat asar. Sholat asar. Selesai sholat asar suruh ngapain? Ya zikir sore. Habis itu ngapain? Ngopi. Nikmatin tuh matahari mau tenggelam. Nikmatin waktu sore. Setelah itu ngapain? Sholat maghrib. Maghrib sampai isya kamu baca Al-Quran. Sholat isya. Selesai. Kamu boleh istirahat. Boleh langsung tidur boleh. Kalau mau cari ilmu boleh. Duduk nyantai juga boleh. Kira-kira ini pelajaran hidup atau bukan pelajaran hidup? Simple atau enggak simple? Dan tiap hari harusnya kita begitu. Itulah hidup. Kalau kamu udah jalankan itu, jangan kamu mengatakan, hidupku kok kayak gini ya. Kamu punya hidup yang paling bagus. Kamu punya hidup yang luar biasa. Ada orang yang hidupnya pergi cari duit, tapi sholatnya hilang. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang hidupnya pergi cari duit, sesaat duduk sama keluarga, sesaat, tapi nggak pernah sempat. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang pergi cari duit untuk cari makan, tapi dia lupa waktu makan. Aneh atau enggak aneh? Akhirnya mahnya kena. Setelah itu sakit. Setelah itu stres. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang hidupnya itu pergi cari duit. Biar nanti jiwanya tenang. Padahal jiwa tenang kalau ingat sama Allah. Zikirnya pun ditinggalkan. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya kita di sini diajari memanage waktu. Gimana caranya mengelola waktu agar hidup kita itu nyaman. Dan para wali itu ya cuman begitu. Kenapa para wali jadi wali? Jawabannya ya dipilih Allah pasti gitu ya. Jangan ngomong begitu. Cuman kan yang dipilih sama Allah kan ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Karena istiqomah. Istiqomah itu disiplin. Jadi disiplin dalam mengelola waktu. Enggak akan berubah itu. Kegiatan para wali Allah itu enggak pernah berubah. Cek Nabi Muhammad SAW. Kegiatannya selalu sama. Jam sekian bangun malam, kan ya? Kegiatannya selalu sama. Jam sekian beliau yang dibaca apa, jam sekian beliau ngapain, SAW. Semuanya sama. Itu namanya disiplin waktu. Imam Ghazali mengatakan barang siapa disiplin membagi waktunya dan menjaganya, maka Allah akan memberinya keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Contoh misalnya, Al-Habib Salim Asyadiri rahimahullah. Ya, Habib Salim Asyadiri rahimahullah. Itu salah satu julukannya adalah perpustakaan berjalan. Salah satu julukannya. Pernah satu orang diajak masuk kamar beliau, ternyata satu kamar tuh rak-rak buku semua. Terus orang tadi nanya, Habib ini mana yang sudah dibaca? Habibnya jawab, pertanyaanmu salah, seharusnya kamu nanya, mana yang belum saya hafal? Mana yang belum saya hafal? Tawadhol Habib Muhammad. Ya, mana yang belum saya hafal? Ternyata beliau itu disiplin sekali membaca buku dan menghafalkannya. Sehingga beliau meletakkan beberapa judul buku dalam perjalanan menuju kamar. Dalam perjalanan menuju kamar, karena kamarnya orang-orang Timur Tengah itu biasanya di lantai atas, ya, di lantai atas.
Dan biasanya tangganya nggak begini langsung. Kalau begini langsung kan berat. Jadi tetangganya begini, nanti begini, begini. Ada belokan-belokannya. Di setiap belokan itu dikasih rak kecil, di situ dikasih satu judul buku, satu judul buku, satu judul buku. Sehingga setiap kali beliau itu mau masuk ke kamar, berhenti dulu sesaat, baca satu halaman. Naik lagi parkir sambil ambil nafas, baca satu halaman. Ya mau masuk kamar depan pintu persis, baca satu halaman. Dengan cara begitu saja, disiplin itu, berkah waktunya, berapa puluh kitab itu atau berapa ratus kitab yang dikhatamkan. Sementara kita mau masuk kamar, benar sama-sama bacanya, tapi berita enggak jelas yang ada di medsos. Bahkan sambil jalan, betul? Berita enggak jelas. Bisa, sebetulnya bisa enggak? Bisa, tapi beda cara mendisiplinkan, mengatur waktu. Makanya ikhwani rahimakumullah, kalau kita mau sukses, syaratnya adalah manajemen waktu, disiplin. Yang mau jualan, itu kalau mau sukses loh ya, saya kan belum jualan bener. Karena belum sempat jual udah habis. Kenapa? Dibagi. Belum sempat jual udah habis dibagi. Nah kalau mau sukses, itu jam bukanya toko sama jam tutupnya yang sama. Cek toko-toko yang sukses. Kamu datang jam 7, mau beli. Dia akan ngomong, nanti ya jam 10 bukanya. Betul? Jam 7 mau ngasih duit loh, diterima enggak? Enggak, nanti ya jam 10. Kadang kita gemes, aku harap tuku. Ya kan? Ditolak. Nanti Pak, Mas, Bu, Mbak, jam 10. Enggak akan dilayani. Karena itu ada sesuatu memang dalam disiplin waktu. Jam 4 sore tutup, kita jam 4 lewat 1 menit, mau beli, maaf, datang kembali besok. Sebel atau enggak sebel? Sebel. Saya ini mau bayar, ya mohon maaf, toko sudah tutup. Dan justru toko yang model begini nih, yang larisnya luar biasa. Betul atau betul? Kenapa? Karena itu kelihatan kalau yang punya toko disiplin. Mau manage waktunya, mengatur waktunya. Nah kita ini yang beriman, beramal soleh, udah diingatkan seharusnya kita ini bisa mengatur waktu lebih bagus dari siapapun. Tapi kenapa kita nggak bisa mengatur waktu kita? Makanya Imam Ghazali ketika bahas manajemen waktu ini indahnya luar biasa. Kamu harus turut tip ya, mengatur waktumu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan kamu seperti kambing yang bangun tidur bergerak semaunya. Nanti kalau ngantuk tidur semaunya. Kalau lapar makan semaunya. Kalau birahi rekam semaunya. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadi seperti kambing. Semua ada waktunya. Itu yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Diwariskan kepada para sahabat. Diwariskan kepada para tabi'in. Para aulia wassolihin, para ulama sampai sekarang. Dari mulai Jumat sampai Ahad pagi, ya majelis ini udah mengajarkan cara mengatur waktu, enggak pakai kata-kata, tapi pakai praktek. Ringan atau berat? Ringan toh? Enggak berat ya. Nah nanti kalau udah pulang, kok jadi hilang semua itu ya rasanya? Kok beda ya di rumah ya? Kenapa? Karena kita nggak terapkan ini, seharusnya terapkan di rumah pagi, baca wiridnya, terus coba ngobrol sama orang tua, asyik nanti itu. Tapi taklimnya hilang, nggak hilang, bisa taklim lewat YouTube, atur waktunya, bisa baca kitab. Tapi saya pengen makan berjamaah, ya ajak saja kucingmu berjamaah. Gitu aja kok repot. Nanti kalau saya bilang ajak suami nggak punya suami, ajak istri belum punya istri, ajak orang tua nanti bilang udah wafat, aku hidup sendiri, ya udah beli kucing sana. Ya ajak kucingnya makan berjamaah, kucing ya. Ajak ngobrol kucingnya, kan menyenangkan juga ya, cukup menyenangkan. Yang penting kita buat itu bisa jadwal hidup kita teratur gitu loh ya. Jadwal hidup kita
teratur. Ya itulah manajemen waktu. Makanya orang-orang yang udah biasa mengatur waktunya dengan benar dalam bisnis, ya dalam kerja, itu selalu meeting itu pertemuan terikat dengan waktu. Terlambat 1 menit, mereka akan mengatakan kamu terlambat 1 menit. Kamu terlambat 1 menit. Coba lihat naik kereta api di Jepang misalnya. Pernah ke Jepang? Oh, saya sengaja mau pamer dikit gitu loh. Naik kereta api di Hong Kong, pernah ke Hong Kong? Naik kereta api di Madinah ke Mekah, pernah? Insya Allah pernah, insya Allah. Amin. Insya Allah dipernahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu waktunya kelihatan. Sekian menit lagi kereta api akan sampai dan jalan. Daftar waktunya udah ada. Dan gak ada judulnya keretanya terlambat sekian detik, gak ada. Jadi kalau kitanya terlambat, kitanya ditinggal kereta. Keretanya gak akan terlambat. Kecuali kalau diterlambatkan sama Allah Ta'ala. Ada kecelakaan dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi by sistem kereta itu disiplin waktu. Sehingga keretanya dihargai sama manusia. Aku harus hargai dia. Aku harus tepat waktu. Kalau tidak nanti aku ditinggal. Kalau tidak aku nih. Itu contoh dari kereta. Maka kalau hidup kita ini disiplin waktu, ya kita akan dihargai oleh jagat raya ini. Jagat raya akan menghargai kita. Karena itu ketika Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, matta'anallahu bituli hayatih, duduk bersama Habib Anis rahimahullah di Zawiyah Masjid Riyadh, di tempat Habib Anis biasa ngajar. Sampai sekarang tempat itu ada ya. Nah, insya Allah kalau antum punya kesempatan hadir ikut kajian di sana, kiroah siang, roha, nikmati tempat itu ada keberkahan. Nah di situ Habib Anis kemudian menjelaskan, kita biasanya kalau hari Rabu baca Ihya Ulumuddin, kalau hari Kamis baca Ihya Ulumuddin, kalau Selasa fikih, kalau Senin Sirah Nabawiyah, kalau Jumat karena Jumatan libur, kalau hari Sabtu tafsir, kalau hari Ahad libur karena pada pergi keluar kota refreshing. Apa kalimatnya Habib Umar bin Hafid? Jawabannya, Masya Allah, hadhihi barakatul waqt. Inilah berkahnya waktu ya ini, Masya Allah. Inilah berkahnya waktu. Inilah berkahnya waktu. Karena disiplin gitu. Zuhur 1 jam kurang lebih, Senin baca Sirah Nabawiyah, Selasa fikih, ya Rabu Kamis Ihya Ulumuddin, kemudian Jumat libur, ya Sabtu baca tafsir, Ahad libur. Karena disiplin di situ ada keberkahan. Saya melihat bagaimana disiplinnya Al-Habib Anis bin Ali al-Habsyi, kakeknya Habib Muhammad, Habib Anis. Itu setiap Jumat beliau itu punya kegiatan pergi ke villa yang ada di Tawangmangu. Setiap Jumat. Sama hari Ahad. Padahal Jumatannya di Solo. Jumatan di Solo. Selesai Jumatan, pulang ke rumah, makan siang. Ya sekitar jam 2, bawa mobil ke Tawangmangu. Duduk di sana, baca kitab sedikit, minum teh. Nanti ba'dal maghrib pulang ke Solo. Dan itu dilakukan terus menerus. Ya dilakukan terus menerus. Disiplin. Setiap pagi, ya jam 10, jam 9, jam 10 pergi ke toko. Pergi ke toko. Untuk apa? Menunggu kalau ada pembeli. Kemudian sore ba'dal asar, ya menjelang maghrib ke toko, nunggu kalau ada pembeli. Itu dilakukan disiplin. Dan ternyata betul, hanya orang-orang yang memang disiplin mengatur waktu, itu yang mendapatkan kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Mulai hari ini siap kita, ini saya ngomong ke diri saya sendiri ya, siap kita mengatur ulang waktu kita, siap kita menata ulang hidup kita, siap kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yakin ya, jalankan itu, sumpek tuh gak akan sempat tinggal bersamamu. Mampir mungkin. Ya, karena begitu mampir, kamu usir dia dengan sholat zuhur. Begitu mampir, kamu usir dia dengan makan berjamaah. Begitu mampir, kamu usir dia dengan tidur. Begitu mampir, kamu usir dia dengan sholat
asar. Begitu mampir kamu usir dia dengan zikir ba'dal asar menjelang maghrib. Mampir lagi kamu usir dengan sholat maghrib. Maghrib sampai isya. Sempat tinggal enggak dia? Enggak sempat. Ini enggak, gara-gara sumpek, zuhurnya hilang. Asarnya hilang. Makannya hilang. Sampai hidupnya. Na'udzubillah min dzalik. Karena enggak disiplin. Orang yang udah, mohon maaf, ini contoh terakhir. Orang yang diet. Kalau disiplin berhasil enggak? Yang buat orang diet enggak berhasil gara-gara apa? Enggak disiplin. Betul ya? Oke. Godaan itu selalu ada. Orang yang punya kegiatan, olahraga pagi, ini sederhana aja. Jogging pagi setengah jam. Itu susah stres itu. Istiqomah loh ya, susah stres dia. Kenapa? Karena begitu mau stres, jam istiqomahnya jogging itu akan mereset otaknya. Bukan saatnya stres, saatnya jogging. Bukan saatnya stres, saatnya jogging. Lah kalau jogging istiqomah aja bisa membuat yang tadinya stres jadi enggak stres, reset otaknya. Lantas bagaimana kalau itu kegiatan yang namanya sholat, zikir, ya cari nafkah. Seharusnya kita cari nafkah itu enggak stres. Kalau itu dijadikan kegiatan yang istiqomah dan disiplin. Contohnya disiplin cari nafkah seorang Habib di Hadramut sana, dia lagi pesen barang berkontainer-kontainer onta, ya. Ternyata barangnya terlambat datang. Dikira oleh orang-orang terjadi perampokan, dianggap hilang. Maghrib sampai isya istiqomah ngaji di masjid, sholat di masjid. Ba'dal maghrib anaknya masuk masjid. Lihat ayahnya lagi baca Al-Quran, disamperin, dibisikin, ayah alhamdulillah itu barangnya enggak hilang, ternyata paketnya terlambat. Apa jawaban ayahnya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini waktuku zikir, waktuku baca Al-Quran, waktuku berdoa, maghrib sampai isya. Kamu bawa urusan dunia ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar kamu, 1 tahun kamu gak boleh ketemu saya. Kamu saya pindahkan di pondok pesantren sana yang ada di luar kota. Dan seluruh harta saya yang sampai tadi, sodakoh lillahi ta'ala. Sanggup niru? Disiplinnya sampai segitu. Ya kita gak usah gitu-gitu amat gitu ya. Itu amat begitu gitu ya. Namanya juga wali tingkat tinggi. Kalau kita ya wali ya udah. Tingkat kamar gitu aja ya. Tingkat rumah sudah terlampau berat ya mungkin ya. Banyak persaingannya, tingkat kamar, enggak ada saingannya kan. Wali untuk diri sendiri. Wali murid belum punya anak juga. Nikah belum begitu ya. Bagaimana bisa jadi wali murid? Wali nikah apa lagi? Ya apa lagi? Jadi gitu, disiplin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dalam kajian ini, Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita penjelasan tentang manajemen waktu. Cara menggunakan waktu sebaik mungkin sesuai anjuran Nabi Muhammad SAW. Semua orang pasti menginginkan bahagia dunia dan bahagia akhirat, sukses di dunia maupun di akhirat. Tapi ada orang yang hanya sukses di dunia, akhiratnya tidak, dan ada juga yang tidak sukses di dunia dan akhirat. Lantas apa dan bagaimana caranya agar bisa meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat? Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa kunci kesuksesan itu adalah menjaga waktu, membagi waktu, mengatur waktu dengan benar dalam perjalanan hidup. Waktu adalah modal utama untuk menggapai kebahagiaan hidup.
baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa adanya waktu, kita tidak bisa menuai pundi-pundi amal ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah dengan masa. Allah bersumpah dengan masa agar manusia memperhatikan masa dan memanfaatkannya dengan baik. Sungguh manusia berada dalam kerugian baik di dunia maupun akhirat akibat hawa nafsu yang menyelubungi dirinya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sesuai ketentuan syariat dengan penuh keikhlasan, serta saling menasehati satu sama lain dengan baik dan bijaksana untuk memegang teguh kebenaran sebagaimana diajarkan oleh agama, dan saling menasehati untuk kesabaran dalam melaksanakan kewajiban agama, menjauhi larangan, menghadapi musibah, dan menjalani kehidupan. Maka demi masa, orang-orang yang melaksanakan atau mengerjakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dalam surat di atas, mereka pasti akan selalu bahagia, pasti mereka akan selalu senang, pasti mereka benar-benar beruntung. Jadi syaratnya mudah, cukup kita beriman dan mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan sesuai perintah agama, serta tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam kesabaran, saling menasehati, maka kita akan meraih kebahagiaan, kesuksesan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Istiqomahlah, disiplinlah dalam menjaga waktumu. Istiqomahlah dalam mengatur waktu. Kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan dalam hidup akan kita raih. Imam Ghazali radhiyallahu an berkata, barang siapa disiplin menjaga waktunya, disiplin dalam mengatur waktunya, maka Allah Ta'ala akan memberinya keberkahan waktu. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala hajat baik kita dan saudara seiman kita segera dikabulkan, segera diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Semoga kita bisa istiqomah menjaga waktu kita, disiplin mengatur waktu kita dalam ajaran dinul Islam, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.